Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaifa halukum anak-anak solih di kelas 3A? Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita di pelajaran tematik ya. Kita sudah sampai di mana anak-anakku sekalian? Anda masih ingat enggak? Ya, betul. Di tema 3B, subtema ketiga, pembelajaran kelima. Nah, anak-anakku sekalian, silakan kalian mempersiapkan diri ya, karena kita akan menuju ke bulan. Kok ke bulan? Kita akan belajar maksudnya ya. Kita akan belajar menggapai ilmu yang bermanfaat dan semoga nanti cita-cita kita tercapai. Amin. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, anak-anakku sekalian, tanpa panjang lebar, kita langsung saja buka bukunya ya. Tema 3B. Nah, ini ya, tema 3B ya, yang ada gambar ini. Nah, kemudian kalian buka halaman 86. Nah, anak-anakku sekalian, nah, kita lihat ya di halaman 86 itu ya, kita akan menuliskan informasi ya dari hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Nah, anak-anakku sekalian, wawancara itu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Betul. Pertanyaan yang disusun harus sesuai dengan tema. Nah, apa itu tema? Ya, yaitu gagasan pokok dalam sebuah wawancara. Nah, jadi sebelum wawancara itu kita harus menuliskan terlebih dahulu, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya seperti identitas narasumber ya. Kita perlu menggunakan kalimat-kalimat yang santun ya, kalimat yang baik ya, tentunya yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, kemudian hasil wawancara itu ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat PUEB ya. Ya, PUEBI. Nah, kita lihat di sini halaman 86. Tumbuhan yang ada di halaman dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Sebagai tanda bersyukur pada Tuhan, kita harus merawat tumbuhan dengan baik. Ya, jadi gitu ya. Ketika kita bersyukur pada Allah, maka kita harus merawat yang namanya makhluk ciptaan Allah seperti hewan ya, makhluk hidup lainnya, tumbuhan ya, dan lainnya. Nah, bagaimana cara merawat tumbuhan yang baik? Nah, kamu dapat mencari informasi dari buku atau bertanya pada orang yang ahli di bidangnya. Pembelajaran kemarin kita sudah ya melakukan wawancara ya. Jadi ada yang wawancara kemarin ke Uminya, ke Abinya, Masya Allah Ustadz sudah lihat semuanya ya dan juga nilainya bagus-bagus. Nah, kita lihat di halaman berikutnya. Nah, di sini ada tabel ya, tabel pertanyaan dan jawaban hasil wawancara. Nah, silakan anakku sekalian ditulis sendiri di buku tematiknya. Ya, misalkan nomor 1 yaitu bagaimana cara menanam ya tanaman, misalkan tanaman apa? Ya, tanaman bunga kamboja atau yang lainnya ya. Nah, itu kalian tulis daftar pertanyaannya, kemudian jawabannya seperti apa. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita lihat ya, ada membaca ya. Baik, ya. Di sini kita lihat ya halaman ke 86 dan 87. Ketika melakukan tugas kelompok, Nina dan teman-teman berbagi tugas ya. Dengan berbagi tugas, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Begitu juga di dalam keluarga. Nah, setiap anggota keluarga memiliki peran dan tugas masing-masing. Nah, jadi setiap anggota keluarga punya hak dan kewajiban juga. Nah, di dalam keluarga Nina ada pembagian tugas. Ayah berperan sebagai kepala keluarga dan bertugas mencari nafkah. Ibu Nina adalah seorang ibu rumah tangga dan bertugas membantu ayah mengurus dan mengatur seluruh ya kebutuhan di rumah. Nina dan Adi juga memiliki tugas wajib yaitu belajar dan juga menjaga kebersihan rumah. Setiap anggota keluarga di rumah Nina menjalankan tugasnya dengan baik. Kehidupan di rumah berjalan dengan teratur. Keluarga Nina juga hidup dengan rukun. Nah, anak-anakku sekalian ya,
ketika kita punya tugas ya dan peran kita di keluarga kita, maka hidup kita di keluarga kita itu akan rukun anak-anakku sekalian ya. Tadi misalkan ayah menjalankan peran sebagai kepala keluarga, melindungi keluarga ya. Kemudian ibu ya mengurus rumah tangga ya dan mengatur segala kebutuhan di rumah. Kita sebagai anak yaitu untuk belajar ya menjaga kebersihan di rumah dan sebagainya. Jadi ketika sudah ada hak dan tanggung jawab masing-masing, itu menjadikan keluarga kita keluarga yang rukun, insya Allah. Baik. Nah, Ustadz pengen lihat di sini, kita lanjutkan lagi. Apakah di rumahmu ada pembagian tugas? Apakah kamu selalu melaksanakan tugasmu di rumah? Pernahkah kamu tidak melaksanakan tugasmu? Nah, apa yang akan terjadi? Ayo ceritakan. Baik, anak-anakku sekalian, Ustadz akan memberi tabel di sini ya, dan kalian amati daftar tugas pada tabel berikut ini. Nah, ini Anda belajar ya, kemudian menghormati orang tua dan menyiapkan makanan ya. Ini menyiapkan tas untuk sekolah ya. Nah, ini anak-anakku sekalian, silakan kalian perhatikan, amati tugas-tugas ini. Nah, selanjutnya kita lihat berikutnya. Nah, anak-anakku sekalian coba kelompokkan tugas-tugas tersebut berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia. Misalkan ayah. Nah, ayah itu yang mana ya? Apakah ayah yang belajar atau merawat atau mencintai anak, membersihkan kamar? Nah, contohnya misalkan melindungi keluarga ya, melindungi keluarga. Nah, jadi kita usah kasih contoh ya, melindungi keluarga. Nah, kalian silakan ya nanti di rumah menuliskan ini juga ya, nanti difotokan juga. Nah, seperti itu. Ibu dan apa tugas-tugasnya, anak juga apa tugasnya. Dan merujuk pada tabel ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yaitu kita belajar matematika anak-anak sekalian ya. Nina memotong ranting menjadi dua bagian. Oke, kita lihat rantingnya ada dua ya. Kemudian panjang potongan ranting yang pertama adalah 6 cm. Ini yang pertama ya. Nah, sedangkan ranting kedua panjangnya 5 cm. Nah, ini yang kedua. Nah, ayo perhatikan penyelesaian berikut untuk menjawab soal di atas. Oke, caranya bagaimana Ustadz? Pertama kalian gambar dulu garis bilangannya nih. Nah, ini gambar dulu garis bilangannya dan tuliskan angka 0 sampai dengan 12 atau boleh sampai 15 juga seterusnya. Nah, kemudian kalian lihat di sini rantingnya itu yang pertama kita gambar ranting di sini ya. Dan 6 cm. 1 2 3 4 5 ya. 6. Nah, sampai sini kan? Nah, kemudian ranting kedua panjangnya 5 cm. Tambah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang ranting mula-mula adalah panjang ranting tadi yaitu 11 cm. Mudah sekali kan? 6 tambah 5 ya. Nah, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Kesimpulannya pada pelajaran hari ini. Apakah aku bisa menuliskan catatan hasil wawancara bersama teman? Apakah aku bisa menuliskan manfaat pembagian tugas di rumah? Apakah aku bisa membuat garis bilangan dari soal penjumlahan? Nah, anak-anakku sekalian, silakan tuliskan poin-poin penting yang ada di video ini. Nah, kalian tulis supaya nanti kalian ingat ya pelajaran hari ini. Kemudian nanti tugasnya tadi adalah menulis data pertanyaan ya yang tadi ada di slide pertama. Kemudian tadi menuliskan tugas dari anggota keluarga, misalkan ayah, apa tugasnya, ibu, dan juga anak. Nah, itu kalian kerjakan langsung di buku tematiknya, buku tulis nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman sekalian, semoga materi hari ini bermanfaat ya, dan juga jaga kesehatan di rumah.
Dan bagi yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan, dan juga ayah dan bunda di rumah semoga selalu diberikan kemudahan, kemudian semangat ya dalam mendampingi anak-anak di rumah. Saya ucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya yang sudah menyimak materi ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh siap insya Allah. Bakal asyidik, labbaik, cerdas, kreatif, mandiri. Oke.